Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita pada hari ini alhamdulillah ya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ya. Baik sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Wahid, Itsnin, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sekalian silakan dibuka buku mozaik 3A-nya halaman 130 ya, halaman 130. Oke, coba perhatikan semuanya. Sudah dibuka semua halaman 130, perhatikan ya. Untuk mengenai materi kita hari ini mengenai tentang rangku alu. Nah, apa itu rangku alu? Coba perhatikan ya, Ustaz bacakan dulu sekaligus nanti Ustaz jelaskan ya. Rangku alu adalah permainan tradisional. Nah, dari Nusa Tenggara Timur, rangku alu dimainkan oleh 5-6 orang. Nah, 5 sampai 6 orang ya dalam permainan rangku alu ini ya. 4 orang akan memegang bambu dan menggerakkan gerakan bambu ya, sedangkan 1 atau 2 orang yang lain akan masuk dan melompat-lompat sesuai dengan irama. Nah, ya. Jadi 4 pemain 4 orang itu memegang bambu ya untuk menggerakkan bambu dan 1 dan 2 orang tadi yaitu melompat-lompat dalam bambu tersebut ya, dari gerakan-gerakan bambu yang telah digerakkan oleh 4 orang tadi ya. Kemudian bermain rangku alu membutuhkan kerjasama yang baik antara keempat pemain yang memegang bambu. Nah, ya, jadi kekompakan kerjasama ini harus dibutuhkan oleh 4 orang tersebut ya. Kalau dia tidak kompak maka ini berbahaya. Ya, jika keempat pemain tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka gerakan bambu menjadi tidak berirama dan kompak. Nah, ya. Kemudian akibatnya pemain tidak dapat masuk ke dalam bambu karena berbahaya. Kaki pemain dapat terkena bambu atau bahkan terjepit. Nah, ya, sekalian jadi harus fokus. Ya, harus fokus, harus konsentrasi. Kalau kita tidak fokus, ini berbahaya. Jangan sampai kita menggerakkan bambunya kita sambil melihat ke belakang, melihat kiri kanan, ya, sehingga nantinya terjepit kaki temannya tadi yang melompat-lompat di dalam bambu tersebut. Ya, jadi harus fokus, harus konsentrasi melihat ke depan, melihat gerakan-gerakan bambu tersebut. Ya, begitupun juga pemainnya yang melompat harus konsentrasi. Ya, jangan sampai dia melihat ke atas, melihat temannya, ya, sehingga kakinya terjepit. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi dan kerjasama yang baik antar pemain. Nah, jadi semua itu kalau melakukan permainan per kelompok, ya, itu harus melakukan kerjasama dengan baik, harus memerlukan kekompakan. Ya, kalau kita tidak kompak, ya itu ada akibatnya. Ya, maka dari itu harus kita butuhkan yang namanya kompak, konsentrasi, ya, kerjasama dengan baik. Ya. Oke ya sekalian ya, silakan nanti kalian baca lagi ya mengenai materinya. Kemudian lihat di bawahnya, ayo pahami dan jawab. Nah, permainan rangku alu berasal dari daerah mana? Silakan dijawab. Tadi sudah Ustaz bacakan ya. Kalau kalian belum tahu, dibaca lagi ya mengenai materi rangku alu tadi. Kemudian yang kedua, pemain yang memegang bambu berjumlah berapa orang? Nah, berapa orang yang memegang bambu tadi? Ya. Kemudian yang ketiga, gerakan yang dilakukan dalam permainan ini adalah, nah, gerakan apa namanya? Ya, gerakan yang dilakukan dalam permainan ini gerakan apa? Coba kalian cari jawabannya di samping ini, samping ada jawabannya. Silakan dicari, ya, dipilih mana jawaban yang tepat ya. Kemudian yang keempat, permainan rangku alu membutuhkan apa? Ya, apa membutuhkan tenaga, apa membutuhkan fisik yang kuat, apa? Cari di situ ya. Kemudian yang kelima, alat yang digunakan dalam permainan adalah 4 batang apa? Kayu atau bambu atau besi apa? Ya, silahkan dijawab, dicari jawabannya ya. Kemudian lihat halaman 131 bagian yang B ya. Bagian yang B, jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor 1. Apakah rangku alu termasuk permainan tradisional asli Indonesia? Nah, ya, termasuk permainan tradisional asli Indonesia bukan? Kalau iya, ya, silakan dijawab ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara memainkan permainan tersebut? Nah, jelaskan. Cara bermain rangku alu tadi bagaimana caranya?
Ya, silakan kalian jawab ya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerja sama dalam permainan itu? Nah, antar kerja sama tim itu harus bagaimana supaya permainan tersebut melakukan permainan yang baik ya. Supaya kita menimbulkan kekompakan bagaimana? Silahkan jawab, jelaskan ya bagaimana cara bekerja sama dalam permainan ini. Apa kita membutuhkan kekompakan ya antara pemain, antara teman ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah akibatnya jika para pemain tidak dapat bekerja sama dengan baik? Nah, apa menimbulkan akibat apa kalau kita pemain tidak kompak ya, tidak melakukan kerjasama yang baik? Apa akibatnya? Apakah melukakan teman? Apa bisa menjepit kaki teman ya? Silahkan dijelaskan ya. Yang kelima, yang terakhir, kesulitan apakah yang dapat terjadi dalam permainan itu? Nah, apa yang kita sulit dalam permainan rangku alu tersebut ya? Ya, apakah ketika melompat, apakah ketika menggerakkan bambu atau besi? Silahkan dijelaskan ya. Oke sekalian, silakan kalian baca lebih dahulu ya untuk materi mengenai rangku alu, kemudian baru kalian jawab. Oke sekalian, bisa dipahami? Oke ya, insyaallah nanti kalau kita sudah tetap muka nanti kita cari alatnya dulu, cari alat bambunya. Kalau ada alat bambunya nanti bisa kita praktikkan sama-sama ya. Sekian sekalian, hari ini kita cukupkan sampai sini untuk mengenai materi video kita hari ini ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Saya akhiri, marilah kita sama-sama akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.